Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rahbi surahli sadari wa yassirli amri wa hlul uhdatan bi isani yahqaul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Irsak Al-Hiram dari Prodi Peternakan semester 3. Adapun judul materi yang saya bawakan yaitu Tembok dan Benteng Konstantinopel. Benteng Konstantinopel adalah serangkaian dinding batu pertahanan yang dibangun di bawah kekuasaan Konstantin Agung pada tahun 324 Masehi yang berlokasi di kota Konstantinopel, saat itu bernama Istanbul, Turki. Panjangnya hingga 5,5 km atau 14 mil. Tinggi hingga 12 meter dan tebal tembok dalam 5 meter mampu melindungi kota Konstantinopel dari serangan musuh. 20 meter dari tembok dalam berdiri, tembok luar berketebalan 2 meter dan tinggi 8,5 meter. Selain tembok besar tersebut juga ada rantai raksasa panjang 275 meter, setiap mata rantainya 60 cm dan tebal besi 4 cm. Untuk menutup akses kapal ke Teluk Tanduk Emas atau Golden Horn, rantai ini dipasang pada menara Eugenius di tembok Konstantinopel. Sisi lainnya pada Castilian atau di tembok Galata. Akhirnya berkat kecerdasan sang Sultan Muhammad II dan senjata meriam Belisilika karya Orban, teknisi Hungaria, yang mampu menembakkan peluru seberat 272 kg dengan jarak 1,6 km pada tanggal 26 Mei 1453, Kesultanan Ustaminia mampu menaklukkan benteng dan kota Konstantinopel. Sejarah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel termasuk kota dengan sistem pertahanan yang sangat kuat. Menara dan benteng-bentengnya sangat besar dan terlihat begitu jelas dari berbagai penjuru dengan beberapa perairan di sekitarnya, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Teluk Tanduk Emas. Kemegahan dan kejayaan membuat banyak bangsa lain yang ingin mengambil alih kekuasaan di kota ini. Namun, banyak yang tidak berhasil, hingga akhirnya pada tahun 1453 ia dikalahkan oleh Kesultanan Ottoman. Kejatuhan Konstantinopel di tangan pasukan Islam merupakan hal yang telah diprediksi baik dari bangsa Konstantinopel maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan Kesultanan Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun melawan tentara kerajaan Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Bizantium Konstantinus 11 yang pengepungan berlangsung dari Jumat 6 April 1453 hingga Selasa 29 Mei 1453 berdasarkan kalender Julian. Dan kota ini dapat ditaklukkan oleh Ustamania. Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan dengan cara menaikkan kapal-kapal perang melalui jalur daratan untuk menembus benteng kota dan yang kokoh ini menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur
atau Konstantinopel yang telah berlangsung selama hampir 1500 tahun. Sejak saat itu, Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ustamania dan Turki Ottoman dan berganti nama dari Konstantinopel menjadi Istanbul. Tahukah Anda, sang sultan memiliki ide brilian untuk melewati rantai raksasa yang diselat tanduk emas melalui jalur darat. Ratusan hewan, gelondongan kayu, serta minyak hewan dipersiapkan pada malam harinya. Penaklukan heroik ini menjadikan namanya terkenal sebagai Panglima Penakluk Konstantinopel, sehingga namanya terkenal sebagai Muhammad Al-Fatih, Muhammad Sang Penakluk. Perubahan nama kota Belzaitun menjadi Konstantinopel dan Istanbul. Nama kota Byzantium diambil dari nama seorang raja Yunani kuno yang itu Byzas pada tahun 1069 Masehi. Kota ini dikepung oleh pasukan Romawi dan mengalami kerusakan parah. Kemudian kota itu dibangun kembali oleh Kaisar Septimius Severus. Lokasi Byzantium ini menarik perhatian Kaisar Romawi Konstantinus I, dan pada tahun 330 Masehi ia membangun ulang kota ini menjadi Nova Roma. Setelah ia meninggal, kota ini disebut Konstantinopel, kota Konstantinus, dan menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Selanjutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih Muhammad II yang berhasil menguasai kota Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453, lalu mengubah nama kota tersebut menjadi Istanbul atau Istanbul, berarti kota Islam. Sultan Muhammad II juga menetapkan Istanbul sebagai ibu kota Kesultanan Ustamania yang dipimpinnya, serta mengubah Hagia Sophia, sebuah gereja yang menjadi masjid. Konstantinopel menempati area sangat strategis menghubungkan Eropa dan Asia, menjadi titik penting dalam perdagangan jalur sutera antara bangsa India, Cina, Timur Tengah dengan Eropa. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.